Anda telah mengalami kebangkitan spiritual, dan tiba-tiba hidup Anda tampak seperti neraka. Anda kehilangan pekerjaan. Hubungan Anda hancur. Penyakit muncul tanpa peringatan. Setiap malam, serangan psikis tampaknya meletus. Dan Anda bertanya-tanya mengapa semua ini dimulai sekarang, tepat ketika Anda telah terbangun. Di dunia spiritual, semua orang mengatakan hal yang sama, bahwa itu adalah pembersihan, peningkatan frekuensi, bahwa ego Anda hanya menolak. Tetapi narasi ini salah. Lebih dari 140 tahun yang lalu, Blavatsky telah menjelaskan fenomena ini, dan dia dibungkam justru karena dia mengungkapkan kebenaran ini. Apa yang akan saya tunjukkan di sini bukanlah teori konspirasi atau paranoia spiritual. Ini adalah deskripsi mekanis dari sistem penahanan yang secara teknis dijelaskan Blavatsky dalam The Secret Doctrine. Dia dengan jelas menjelaskan mengapa serangan meningkat pada saat kebangkitan, siapa yang sebenarnya mengaturnya, dan apa tujuan di balik lonjakan penderitaan yang tiba-tiba ini. Ketika Anda memahami logika sistemik di balik peristiwa ini, Anda berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan akhirnya Anda mulai membela diri. Anda telah diberitahu bahwa kebangkitan itu luar biasa. Bahwa itu membawa pencerahan, kedamaian, dan cinta tanpa syarat. Jadi mengapa hidup Anda tampaknya berantakan? Mengapa Anda memiliki lebih banyak masalah sekarang daripada sebelumnya? Inilah yang sebenarnya terjadi. Anda menghabiskan bertahun-tahun mencari, bermeditasi, belajar, dan mempersiapkan diri untuk momen yang disebut kebangkitan ini. Kemudian suatu hari, itu akhirnya terjadi. Anda mengalami perluasan kesadaran ini, momen ketika semuanya tiba-tiba tampak masuk akal, ketika Anda melihat melampaui tabir. Dan Anda berpikir hidup Anda akhirnya akan menjadi lebih baik, bahwa Anda sekarang berada di jalan terang. Tetapi justru disitulah semuanya dimulai. Seminggu kemudian, Anda kehilangan pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Pasangan Anda tiba-tiba meninggalkan Anda. Keluarga Anda mulai memperlakukan Anda seperti Anda sudah gila. Anda jatuh sakit dengan gejala yang tidak dapat dijelaskan oleh dokter. Malam-malam dipenuhi dengan mimpi buruk, kelumpuhan tidur, dan perasaan aneh selalu diawasi. Anda mencari bantuan di kelompok spiritual. Dan Anda diberitahu bahwa itu hanyalah proses pemurnian. Bahwa alam semesta sedang menguji Anda. Bahwa Anda perlu lebih mencintai, lebih memaafkan, lebih menerima. Tetapi tidak satupun dari itu sesuai dengan apa yang Anda alami. Karena semakin Anda mencoba untuk bergetar tinggi, semakin intens serangan-serangan itu tampaknya. Semakin Anda bermeditasi, semakin banyak gangguan yang meningkat. Semakin Anda mencari cahaya, semakin banyak kegelapan yang tampaknya muncul dalam hidup Anda. Dan tidak ada yang menjelaskan mengapa. Kebenaran tidak mengisi lokakarya spiritual. Kebenaran tidak dijual dalam kursus pengembangan diri. Kebenaran itu sederhana. Anda tidak sedang diuji oleh alam semesta. Anda sedang dibatasi oleh sebuah sistem. Ini bukan kebetulan. Bukan pula hukuman karma. Ini adalah respons otomatis dari sistem. Blavatsky mengetahui hal ini. Dalam surat-surat pribadi kepada murid-murid terdekatnya, ia menggunakan istilah khusus, perhatian yang tidak diinginkan. Menurutnya, ketika seseorang terbangun, mereka menarik perhatian yang tidak diinginkan dari entitas yang beroperasi di alam yang lebih tinggi. Dan dia tidak berbicara tentang setan Kristen atau setan. Dia berbicara tentang hierarki terorganisir yang mengawasi kesadaran yang berinkarnasi. Struktur administratif, dalam arti tertentu. Kebangkitan berarti keluar dari jalur. Dan sistem tidak menyukai anomali. Sistem dirancang untuk stabilitas, prediktabilitas, dan kontrol. Kesadaran yang terbangun menjadi variabel yang tidak dapat diprediksi. Jadi sistem bereaksi. Bukan karena Anda istimewa. Bukan karena Anda telah melakukan kesalahan. Hanya karena Anda telah menyimpang dari pola yang telah ditetapkan. Dalam The Secret Doctrine, Blavatsky menjelaskan bahwa ada entitas yang fungsinya adalah untuk menjaga ketertiban di alam yang lebih rendah.
Mereka bukanlah jahat dalam arti moral. Mereka adalah administrator. Peran mereka adalah untuk memastikan bahwa kesadaran yang berinkarnasi mengikuti aliran normal, kelahiran, kehidupan, kematian, reinkarnasi, dan dimulai lagi. Ketika seseorang mulai terbangun, melihat sistemnya, dan mempertanyakan siklusnya, orang itu menjadi masalah administratif. Dan masalah administratif membutuhkan koreksi. Sebagian besar orang hidup dalam apa yang disebut Blavatsky sebagai tidur materi. Mereka bekerja, bereproduksi, menua, dan mati tanpa pernah mempertanyakan strukturnya. Mereka berfungsi seperti program yang berjalan di latar belakang komputer. Mereka tidak mengonsumsi banyak sumber daya. Mereka tidak menciptakan gangguan. Tetapi ketika Anda terbangun, Anda berhenti mengikuti dalam skenario ini, Anda mulai bertanya pada diri sendiri. Mengapa bekerja selama 40 tahun dalam sesuatu yang saya benci? Mengapa hubungan tampak begitu mekanis? Mengapa tidak ada yang mempertanyakan struktur ini? Mengapa kita menerima kematian tanpa mengetahui kemana kita akan pergi? Mengapa kita bereinkarnasi tanpa pilihan yang nyata? Pertanyaan-pertanyaan ini membunyikan alarm. Karena kesadaran yang mempertanyakan dapat menemukan. Dan kesadaran yang menemukan dapat membebaskan diri. Blavatsky menggambarkan sistem penahanan sebagai protokol 3 tingkat. Tingkat pertama bersifat halus. Ini bermanifestasi sebagai kemalangan aneh, kecelakaan kecil, penyakit yang tidak dapat dijelaskan, perasaan konstan bahwa ada sesuatu yang salah. Tujuannya sederhana, membuat Anda meninggalkan pencarian Anda dan kembali ke kawanan. Jika Anda mengabaikan tanda-tanda ini dan terus bermeditasi dan memperluas kesadaran Anda, tingkat kedua dimulai. Kerugian finansial muncul, masalah kesehatan menjadi lebih serius, dan isolasi sosial terjadi. Teman-teman menjauh, keluarga menolak ide-ide Anda, peluang lenyap. Tujuannya adalah untuk mengisolasi dan melemahkan Anda. Jika Anda tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai rintangan, maka tingkat ketiga akan diaktifkan. Blavatsky berbicara tentang intervensi langsung oleh entitas yang ditunjuk untuk memperbaiki penyimpangan. Serangan-serangan tersebut menjadi nyata, gangguan psikis selama tidur, sensasi entitas, tekanan energi yang intens, pikiran yang mengganggu. Dan semua ini tampak terkoordinasi. Namun, bahkan ini pun bukan bersifat pribadi. Menurut Blavatsky, ini hanyalah protokol fungsional. Ia membandingkan mekanisme ini dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Ketika sebuah sel berperilaku berbeda, sistem kekebalan mengidentifikasinya sebagai benda asing dan mencoba menetralkannya. Kesadaran yang terbangun dirasakan dengan cara yang sama. Blavatsky juga menjelaskan bahwa kesadaran yang terbangun memancarkan tanda energi tertentu di bidang astral. Ia menyebutnya sebagai tanda otonom. Ini bukanlah sesuatu yang Anda pilih untuk dipancarkan. Ini terjadi secara otomatis ketika persepsi Anda meluas. Seolah-olah tubuh energi Anda tiba-tiba bergetar pada frekuensi yang berbeda. Dan frekuensi ini dapat dideteksi. Entitas tertentu berfungsi seperti radar, terus-menerus memantau spektrum kesadaran yang terwujud. Ketika frekuensi Anda bergeser, itu seperti menyalakan lentera di ruangan yang penuh dengan orang yang sedang tidur. Tiba-tiba, Anda menjadi terlihat. Blavatsky juga menjelaskan bahwa serangan-serangan tersebut mengikuti 3 strategi utama, penipisan energi, isolasi sosial, dan manipulasi kesehatan mental. Penipisan energi secara bertahap menguras energi Anda sehingga Anda meninggalkan pencarian Anda. Isolasi sosial memutuskan hubungan manusia Anda sehingga kesepian mendorong Anda kembali ke keadaan normal. Dan serangan mental membuat Anda meragukan pengalaman kebangkitan Anda sendiri. Kombinasi dari ketiga hal ini dirancang untuk menghancurkan sebagian besar orang. Tetapi Blavatsky menemukan detail menarik lainnya. Menurut pengamatannya, ada jendela waktu sekitar 7 tahun setelah kebangkitan awal. Selama periode ini, serangan-serangan tersebut sangat intens. Sistem masih menganggap Anda masih bisa diselamatkan. Jika Anda melawan selama 7 tahun ini,
sesuatu akan berubah. Anda diklasifikasi ulang. Anda berhenti dianggap sebagai penyimpangan yang masih bisa diselamatkan dan menjadi kerugian yang terkonfirmasi. Pada titik itu, serangan-serangan tersebut berkurang drastis, karena perhatian sistem beralih ke orang-orang yang baru terbangun. Ketidakberartian kemudian menjadi bentuk kebebasan. Namun 7 tahun ini sulit. Kebanyakan orang menyerah jauh sebelum itu. Blavatsky juga mengatakan sesuatu yang sangat keras. Mayoritas guru spiritual populer belum pernah melalui proses ini. Mereka mengajarkan tentang kebangkitan tanpa benar-benar mengalaminya. Karena mereka yang benar-benar terbangun jarang mencari sorotan. Mereka lebih memilih anonimitas. Mereka tahu bahwa visibilitas menarik lebih banyak perhatian. Dan lebih banyak perhatian berarti lebih banyak serangan. Menjelang akhir hidupnya, Blavatsky membagikan wahyu terakhir kepada para pengikutnya. Serangan bukan hanya tentang penghancuran. Serangan juga tentang pengujian dan penguatan. Kesadaran yang bertahan menjadi kuat. Dan kesadaran yang kuat ini kemudian dapat diintegrasikan ke dalam hierarki sistem. Ini adalah bentuk perekrutan. Setelah bertahun-tahun menjalani cobaan, mereka ditawari kekuasaan, pengetahuan, dan pengaruh, sebagai imbalan atas pengabdian mereka kepada sistem. Banyak yang menerima. Tetapi menurut Blavatsky, kebangkitan sejati bukanlah tentang mendaki hierarki. Ini tentang keluar dari sistem sepenuhnya. Tanpa gelar. Tanpa kekuasaan. Tanpa pengakuan. Hanya kebebasan. Namun kebebasan ini datang dengan harga, melepaskan semua yang dapat ditawarkan sistem. Jadi sekarang Anda tahu mengapa serangan muncul setelah kebangkitan. Vanda tahu ada jendela waktu 7 tahun. Anda tahu sistem dapat mencoba untuk membujuk Anda. Pertanyaan sebenarnya bukanlah antara terang dan gelap. Pertanyaan sebenarnya sederhana, bergabung dengan sistem dengan hak istimewa, atau meninggalkannya sepenuhnya tanpa apapun. Blavatsky membuat pilihannya. Dia menolak tawaran tersebut. Dia meninggal dalam kemiskinan, sakit, dan difitnah, tetapi bebas. Dan dia meninggalkan ajaran-ajaran ini agar orang lain dapat membuat pilihan yang sadar. Karena pengetahuan adalah satu-satunya hal yang tidak dapat mereka ambil dari Anda. Mereka dapat menguras energi Anda. Mereka dapat mengisolasi Anda. Mereka dapat menyerang pikiran Anda. Tetapi mereka tidak dapat menghapus apa yang Anda ketahui. Dan mungkin itu sudah cukup. Mungkin sepotong kecil kesadaran bebas, bahkan dalam sistem yang luas, sudah merupakan kemenangan. Jadi jika Anda sedang mengalami ini, jika hidup Anda tampaknya berantakan, jika Anda merasa sendirian, kelelahan, dan dipenuhi keraguan, ingatlah ini. Orang lain telah melalui ini. Dan beberapa orang telah selamat. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menjaga agar nyala api kesadaran itu tetap menyala. Karena selama nyala api itu masih menyala, Anda masih terjaga. Dan Anda masih punya kesempatan. Sebelum menyimpulkan, ada satu hal terakhir yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun. Bahkan di antara mereka yang familiar dengan ide-ide ini, sangat sedikit yang memahami poin penting ini. Karena memahami serangan saja tidak cukup. Memahami sistemnya juga tidak cukup. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana Anda bertahan dari semua ini tanpa kehilangan kesadaran? Blavatsky tidak hanya menggambarkan sistem penahanan. Ia juga mengamati sesuatu pada individu langka yang berhasil melewati periode ini tanpa menyerah dan tanpa dimanipulasi oleh hierarki. Setelah mempelajari puluhan kasus selama beberapa dekade, ia memperhatikan bahwa mereka yang selamat mengembangkan 3 kapasitas batin yang sangat khusus. Kapasitas pertama adalah netralitas emosional dalam menghadapi serangan. Pada awal proses, setiap kesulitan menghantam Anda seperti tragedi pribadi. Anda kehilangan pekerjaan dan berpikir hidup Anda hancur. Hubungan Anda hancur dan Anda percaya alam semesta sedang menghukum Anda. Penyakit muncul dan Anda takut mati. Tetapi mereka yang selamat secara bertahap belajar untuk melihat peristiwa-peristiwa ini secara berbeda.
Mereka berhenti menafsirkannya sebagai drama pribadi. Mereka mulai mengamatinya sebagai fenomena sistemik. Mereka melihat serangan-serangan itu sebagai reaksi otomatis dari sistem, seperti halnya respons imun. Dan perubahan perspektif sederhana ini secara mendalam mengubah ketahanan mereka. Karena sebuah sistem dapat dengan mudah menghancurkan seseorang yang bereaksi secara emosional terhadap setiap pukulan. Tetapi sistem tersebut menjadi jauh kurang efektif terhadap seseorang yang dengan tenang mengamati apa yang terjadi. Kemampuan kedua adalah otonomi batin yang lengkap. Sistem ini sebagian besar berfungsi melalui ketergantungan manusia. Manusia membutuhkan validasi, persetujuan sosial, dan rasa memiliki. Dan ketika hal-hal ini ditarik, sebagian besar orang akan runtuh. Tetapi mereka yang bertahan hidup belajar untuk berfungsi tanpa dukungan ini. Mereka berhenti mencari validasi eksternal. Mereka berhenti menunggu orang lain untuk memahami pengalaman mereka. Mereka bahkan berhenti mencoba menjelaskan kebangkitan mereka. Mereka menjadi otonom secara batin. Mereka dapat sendirian tanpa merasa hancur. Mereka dapat disalahpahami tanpa merasa perlu membenarkan diri mereka sendiri. Mereka dapat hidup secara anonim tanpa perlu dikenali. Dan justru otonomi inilah yang membuat serangan sosial jauh kurang efektif. Kemampuan ketiga adalah penguasaan perhatian. Blavatsky menjelaskan bahwa perhatian adalah salah satu sumber daya kesadaran manusia yang paling ampuh. Kemana perhatian Anda tertuju, kesanalah energi Anda mengikuti. Serangan mental sebagian besar bekerja dengan mencoba merebut perhatian Anda. Pikiran yang mengganggu, ketakutan yang tiba-tiba, keraguan yang terus-menerus, skenario bencana. Jika Anda memberikan perhatian penuh kepada mereka, mereka menjadi kuat. Tetapi jika Anda belajar mengamati pikiran-pikiran ini tanpa mengidentifikasi diri dengannya, kekuatannya akan berkurang drastis. Ini tidak mudah. Tetapi seiring waktu, beberapa orang mengembangkan disiplin mental yang luar biasa. Mereka belajar mengamati pikiran mereka seperti awan yang lewat di langit. Mereka tidak melawannya. Mereka juga tidak memberi makan pikiran-pikiran itu. Mereka hanya membiarkannya lewat. Dan secara bertahap, serangan-serangan itu kehilangan intensitasnya. Blavatsky juga mengamati fenomena menarik lainnya. Orang-orang yang selamat dari tahun-tahun awal proses tersebut sering mengembangkan rasa tenang yang mendalam. Bukan ketenangan yang naif atau optimis, tetapi ketenangan yang jernih. Mereka memahami bahwa perjuangan itu bukan hanya eksternal. Itu juga internal. Medan pertempuran yang sebenarnya bukanlah dunia, tetapi kesadaran mereka sendiri. Pada akhirnya, sistem tidak dapat secara langsung mengendalikan kesadaran Anda. Sistem dapat memengaruhi lingkungan Anda. Sistem dapat memanipulasi keadaan Anda. Sistem dapat memberikan tekanan psikologis. Tetapi sistem tidak dapat memaksa persepsi batin Anda. Disinilah letak kebebasan sejati. Bahkan dalam sistem yang luas, bahkan di bawah tekanan konstan, kesadaran masih dapat memilih bagaimana ia mempersepsikan apa yang terjadi padanya. Dan pilihan batin ini, sekecil apapun, tetap berada di luar jangkauan sistem. Blavatsky mengatakan bahwa justru inilah mengapa beberapa individu menjadi sangat sulit dikendalikan. Bukan karena mereka lebih kuat atau lebih cerdas, tetapi karena mereka telah berhenti bereaksi seperti yang diharapkan. Mereka berhenti memicu mekanisme rasa takut. Mereka berhenti memberi makan siklus emosional yang digunakan sistem untuk menjaga stabilitas. Dan ketika siklus ini berhenti berfungsi, sesuatu yang aneh terjadi. Sistem secara bertahap kehilangan efektivitasnya. Karena sistem, seperti organisme, memprioritaskan efisiensi. Mereka memusatkan sumber daya mereka di tempat yang menghasilkan hasil. Jika target tidak merespon, semakin mudah diprediksi perilakunya, semakin rendah prioritasnya. Inilah mengapa beberapa orang melaporkan bahwa setelah beberapa tahun melakukan perlawanan, gangguan perlahan mereda. Bukan karena mereka telah mengalahkan sistem, tetapi karena mereka telah berhenti memberi makan mekanisme yang menopangnya.
Blavatsky menggambarkan ini sebagai bentuk penghilangan fungsional. Anda masih ada di dalam sistem, tetapi Anda berhenti menjadi variabel yang menarik baginya. Dan dalam beberapa kasus langka, ketidakjelasan ini menjadi bentuk kebebasan yang tersembunyi. Tetapi ada juga satu pelajaran terakhir yang sering diulang Blavatsky kepada murid-muridnya yang paling mahir. Ia mengatakan bahwa bahaya sebenarnya bukanlah hanya tekanan eksternal. Bahaya sebenarnya adalah kesombongan spiritual. Karena ketika seseorang melewati cobaan ini, mereka dapat dengan mudah mulai percaya bahwa mereka istimewa, terpilih, lebih unggul dari orang lain. Dan justru pada saat inilah sistem dapat merebut kembali mereka. Sistem hanya perlu menawarkan peran kepada mereka. Peran mengajar. Peran membimbing. Peran kepemimpinan spiritual. Dan jika ego menerima peran ini, orang tersebut akan segera kembali ke struktur yang mereka kira telah mereka lampaui. Inilah mengapa Blavatsky bersikeras pada gagasan yang sangat sederhana namun radikal. Kebebasan sejati itu sunyi. Kebebasan sejati tidak mencari murid. Kebebasan sejati tidak mencari pengakuan. Kebebasan sejati bahkan tidak berusaha membuktikan apapun. Kebebasan sejati hanya ada. Tak terlihat, tenang, otonom. Dan mungkin inilah rahasia yang sangat sedikit orang benar-benar pahami. Kebangkitan bukanlah tentang menjadi seseorang yang penting. Bukan tentang mengumpulkan kekuatan spiritual. Bukan tentang memimpin atau memengaruhi orang lain. Ini hanyalah tentang tidak lagi dikendalikan secara internal. Dan jika Anda mencapai keadaan ini, bahkan sebagian, bahkan tidak sempurna, maka sesuatu yang sangat langka terjadi. Anda berhenti menjadi sekadar fungsi dari sistem. Anda menjadi kesadaran yang mandiri lagi. Mungkin bijaksana. Mungkin tak terlihat. Tetapi bebas di dalam. Dan terkadang, di alam semesta yang dipenuhi struktur, hierarki, dan mekanisme kontrol, kebebasan batin yang kecil ini adalah hal paling berharga yang dapat dimiliki oleh sebuah kesadaran.